Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Novitasari dengan NIM akhir 226 dari kelas PAP 2024E. Saya di sini akan menjelaskan cara uji MANOVA pada SPSS. Berikut cara pengerjaannya. Yang pertama, kita membuka Excel untuk menampilkan data yang akan digunakan. Di sini terdapat data yang dimana gaya kepemimpinan apakah akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan. Mari kita uji MANOVA menggunakan SPSS. Di Excel terdapat 3 gaya kepemimpinan, lalu digabungkan menjadi satu, lalu diberi kode setiap gaya kepemimpinan, dan lalu kita copy. Lalu buka aplikasi SPSS, salin data yang sudah diberi kode, masukkan ke data view, klik variabel view. Pada bagian nama, yang pertama diganti kepuasan, terus yang kedua diganti kinerja, dan yang ketiga diganti gaya. Pada desimal diubah menjadi 0 semua. Dan pada kolom label diisi sesuai kolom nama. Yang pertama kepuasan, yang kedua kinerja, dan yang ketiga ditambahi dengan gaya kepemimpinan. Selanjutnya pada value gaya kepemimpinan diklik, diisi sesuai kode. Yang pertama demokratis, terus kita add. Yang kedua ada otoriter, kita add juga. Terus yang ketiga ada laissez-faire. Terus kita add, dan kita oke. Dan pada bagian measure, yang pertama kita ganti scale, yang kedua juga scale, yang ketiga diubah menjadi nominal. Langkah uji MANOVA yaitu kita klik analyze, kita klik general linear model, terus klik multivariate, dan kepuasan dan kinerja dimasukkan ke dependent, dan gaya kepemimpinan kita masukkan di fixed. Lalu selanjutnya kita klik post hoc, masukkan gaya ke post hoc test for. Centang Bonforin
dan centang James Howell. Lalu continue. Yang ketiga, klik option, masukkan gaya saja ke display main font, terus centang deskriptif dan homogeneity test. Lalu continue, klik OK. Nah, di sini deskriptifnya hasil implementasi pada variabel kepuasan pada gaya kepemimpinan demokratis. Rata-ratanya yaitu 672,50 dan otoriternya 671,10 dan laissez-faire-nya 684,00. Jadi totalnya 675,87. Untuk kinerja demokratis rata-ratanya 639,35, otoriter 640,70, laissez-faire 641,15, totalnya yaitu 640,40. Selanjutnya masuk pada tabel Test of Boolean Subject Effect. Pada bagian gaya, variabel kepuasan memiliki signifikan 0,00 yang dimana kurang dari 0,05, artinya gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kepuasan. Pada variabel kinerja memiliki signifikan 0,582 yang dimana lebih dari 0,05, artinya gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja. Masuk ke tabel multi comparison. Pada bagian dependent variabel kepuasan di Bonferroni demokratis versus otoritas, signifikannya yaitu 1000 yang dimana lebih dari 0,05, artinya gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi kepuasan. Selanjutnya demokratis versus laissez-faire. Nilai signifikan 0,001 yang dimana kurang dari 0,005, artinya gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kepuasan. Otoritas versus laissez-faire. Nilai signifikannya yaitu 0,00 yang dimana kurang dari 0,005, artinya gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kepuasan. Selanjutnya kinerja. Pada bagian dependent variabel kinerja di Bonferroni demokratis versus otoritas, signifikannya signifikannya 1000 yang dimana lebih dari 0,005, artinya gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi kinerja. Dan yang kedua, demokratis versus laissez-faire. Nilai signifikan 0,958 yang dimana lebih dari 0,05, artinya gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi kinerja. Selanjutnya otoriter versus laissez-faire. Nilai signifikan 1000 yang dimana lebih dari 0,005,
Artinya, gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi kinerja. Sekian uji manova dari saya. Bila ada salah kata, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.